Foodies, katanya sih kalau rajin makan ikan bikin otak jadi pinter karena kaya kandungan omega ya. Tapi nggak sembarang ikan juga dong. Mesti yang enak nih masaknya dan terjangkau juga harganya. Namanya juga foodies makan receh. Nah, di kawasan Pulau Gadung katanya ada loh warung spesialis ikan yang klop banget di lidah dan juga cucok banget di dompet. Cus, kita meluncur. Foodies penasaran kan? Rahang tuna, dada tuna, sama steak tuna. Langsung aja kita cobain. Nah, sesuai namanya, warung ini emang spesialis olahan ikan tuna. Ayo, pasti pada doyan kan? Sama dong. Tuna memang istimewa ya foodies. Ikan yang bisa tumbuh hingga ratusan kilogram ini kaya akan omega 3 yang bisa memberi banyak manfaat baik untuk kesehatan kita. Ini di bagian tuna, bagian mana nih Pak badannya nih Pak? Stik tuna biasa kita diambil di bagian punggung. Punggung, Namanya tuh foodies. loin. Ya, Oh, sama kayak sapi berarti Pak ya? Ya, sapi Oh, benar sama saya. tuh foodies. Jadi tuna juga bisa dibikin steak. Secara umum, ada sekitar 50-60% bagian tubuh tuna yang bisa dikonsumsi. Salah satunya adalah bagian punggung. Wah, bagian ini cocok nih diolah menjadi steak. Tapi kata Pak Bari, favoritnya pelanggan di sini tuh rahang tuna. Nah, jangan kaget ya lihat ukurannya foodies. Besar banget sih foodies. Aku jadi bingung nih mau ngabisinnya kayak gimana. Ini besar banget loh Pak. Iya, setengah kilo lebih itu. Wow. Yang ukuran L ya. Foodies, nggak usah khawatir. Kalau takut nggak habis nih, ada juga kok yang ukuran M. Oh iya, selain rahang, ada juga bagian dada dengan beragam pilihan ukuran. Kalau untuk bumbu olesannya ini Bapak punya tersendiri nggak resepnya Pak? Resepnya sih sama aja sih. Sama aja ya? Bakar aja. Paling cuma bawang putih, garam, sama paling saya biar agak lebih gurih lagi pakai room water. Biar lebih sedap ya Pak ya? Ya. Dan wangi saat Wangi, dibakarnya nah Pak? Pada dasarnya, rahang tuna bakar dan tuna steak melalui proses pemasakan yang sama foodies. Keduanya dipanggang dalam alat pemanggang yang tertutup, jadi panasnya terperangkap dalam pemanggang dan masuk deh tuh meresap ke dalam daging. Bedanya, durasi pemanggangan rahang lebih lama ketimbang daging tuna utuh untuk steak. Untuk rahang tuna ukuran L dengan tingkat kematangan well done, perlu waktu sekitar 20 menitan. Nah, selama itu rahang juga harus dibolak-balik tuh setiap 3 menit sekali sambil diolesin bumbu bawang putih. Oh ya, bumbu oles untuk steak tuna juga sama ya foodies? Pas saya tunggu tadi kayaknya lebih dari 3 menit kali Pak ya? Ya, karena saking besarnya si rahang tuna ini. Oke, jadi karena udah bakal lama lagi nih Pak ya? Iya. Saya tunggu di meja aja kali Pak ya? Oke, sip. Oke, Kita kita tunggu di matang meja aja. aja ya foodies ya. Let's go. Selain dibakar atau dibuat steak, tuna juga bisa diolah menjadi tuna kuah asam. Kalau dari namanya sih udah ketahuan ya foodies, pasti rasanya asem-asem gimana gitu. Tapi biar foodies nggak penasaran nih, makan receh mintain resepnya ya, oke? Ada daging tuna yang sudah dicuci bersih dan dipotong-potong. Lanjut, bahan-bahan lainnya ada daun kemangi, daun bawang, sereh, dan daun kunyit. Tuh kan, ada 2 maut, tomat, dan daun jeruk yang bakal bikin meriah rasanya. Cara masaknya gampang banget foodies. Pertama, rebus irisan sereh, lalu disusul daging ikan tunanya. Nah, setelah itu masukkan daun bawang iris, tomat, dan daun kemangi. Kalau foodies di sini nih pasti udah ngiler banget deh. Aromanya itu loh bikin gak sabar kepengen icip. Jangan lupa juga ya tambahkan garam dan perasan jeruk nipis biar makin mantep asemnya. Oke, nggak pakai lama, tuna kuah asemnya udah matang dan siap disajikan. Nah, kalau yang ini bahan dan bumbu masak kakap woku belanga foodies. Bentar, kok jadi kakap sih? Iya, foodies nggak salah dengar kok. Di sini nggak cuma menyediakan kuliner serba tuna, tapi ada juga jenis ikan lain seperti ikan kakap, marlin, salmon, dan kerapu. Berbeda dengan tuna kuah asam, kalau woku ini bumbunya lebih pekat ya foodies. Oke, kita ceki-ceki ya. Pertama, tumis bahan aromatik seperti daun pandan, daun jeruk, dan sereh. Lalu masukkan bumbu tumbuknya dan lanjut ya tuh ditumis-tumis. Nah, ini dia kuncinya supaya masak ikan yang nggak pakai amis foodies. Ikan langsung dimasak dengan bumbunya tanpa air. Supaya cepat matang, sebaiknya ditutup ya. Jangan khawatir, ikannya nggak akan gosong kok. Karena dalam daging ikan itu masih mengandung air loh. Jadi selama proses pemasakan ini, air dalam daging ikan otomatis akan keluar dan mencegah gosong.
Nah, setelah itu baru deh dikasih irisan tomat, daun bawang, garam, dan sedikit air sambil diaduk-aduk tuh foodies. Nah, penambahan airnya ini sesuai selera aja ya. Kalau mau yang agak berkuah, boleh kok ditambahin lagi. Sip, jadi deh Kakap Woku Belanga kuliner khas Sulawesi Utara. Sebelum icip di absen dulu kali ya. Rahang tuna bakar dan tuna steak ready. Tuna kuah asam dan Kakap Woku Belanganya juga udah cek. Manggil-manggil nih kayaknya semua minta dicolek. Oh ya, makannya nggak seru kalau nggak pedas. Nih di sini nih foodies disediakan juga 3 jenis sambal. Ada sambal bawang, sambal rica-rica dan dabu-dabu. Mari cip. Yang pertama foodies, aku mau nyobain yang paling besar dulu nih. Tuna punya bagian kulit yang bisa dimakan, apalagi kalau ukurannya segede gini nih. Wah, puas deh tuh rasanya. Lemaknya itu loh asli bikin makin gurih. Aku cobain lagi. Dan lihat di sini, ini bukan kulit ya, ini lapisan kedua dari kulitnya. Ini potongan besar foodies. Kita langsung cobain lagi. Lemaknya itu yang bikin selera makan tuh tergugah banget. Kan, Andara aja sampai ketagihan bolak-balik comot daging dan kulitnya. Ini doyan apa keenakan sih? Oh ya, ada 3 sambal tuh. Cocol dong, pilih yang mana nih? Tadi aku juga mau nyobain ini sih, penasaran. Jadi aku colek aja, tapi pakai sambal dabu-dabunya. Sama, tetap konsisten dengan enaknya. Tapi ini agak kenyal ya, karena kulit. Perfecto. Kenyang? Belum kan? Baru juga 1 menu, lanjut lah. Itu tuh tampilan steak tunanya cakep bener ya. Dilihat dari bentukannya soft banget ya foodies. Aduh kayaknya sih bener-bener daging aja tuh isinya. Yuk kita ceki-ceki ya. Cuilan pertama, kita langsung cobain. Proses pembakarannya sama. Tapi ini rasanya lebih digigitnya tuh kerasa. Daging tuna bagian punggung punya tekstur lembut dan diyakini memiliki kualitas terbaik di antara bagian lain. Itulah kenapa paling cocok nih foodies diolah menjadi steak. Tuna kuah asam. Kita cobain seperti apa kuahnya dulu. Segar banget. Tuna emang gak pernah gagal ya. Mau di bagian manapun dimasak dengan cara apapun tetep bikin lidah enjoy. Dikasih varian yang banyak banget. Dan setiap variannya berbeda. Dari teksturnya, dari rasanya. Foodies yang mau buktiin sendiri lazisnya kuliner serba tuna, monggo banget. Langsung aja datang ke Tuna Club yang ada di Jalan Layur nomor 2A Jati, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Jam 9 pagi udah buka ya. Bisa banget nih jadi brunch buat kalian yang suka sarapan agak-agak siang. Atau kalau baru mau sempet mampirnya malam, ya udah gak apa-apa juga. Tapi sebaiknya sebelum jam 9. Selamat mencoba foodies! Makan receh, menu receh, harga receh, tapi rasanya gak recehan.